Misalkan ada sebuah cahaya, ya, cahaya datang, ya, atau I, gitu. Kemudian dipantulkan dia nih cahayanya, atau R. Kalau misalkan di sini gua menggambarkan garis normal, ada garis normal ya. Ini imajinasi aja ya garis normal ya. Normal terhadap permukaan datar ini. Nah, di sini akan terbentuk sudut datang dan di sini akan terbentuk sudut pantul. Nah, pada sebuah permukaan datar ini akan menghasilkan theta I yang sama dengan theta R. Nah, ini disebut juga sebagai pemantulan teratur gitu. Nah, kayak gimana nih contoh nyatanya? Nah, contoh nyatanya bisa lo lihat di gambar ini. Misalkan ini permukaan datar. Enggak, misalkan sih itu emang datar sih. Terus di sini ada sumber cahaya nih. Sumber cahaya ditembakin ke permukaan datar ini, abis itu dipantulkan ke dindingnya ini gitu. Nah, kalau lo perhatikan ya, cahaya yang datang warna merah titik ini sama dengan cahaya yang dipantulkan di sini gitu. Oh, berarti pada pemantulan teratur eh, cahaya yang dipantulkan juga akan sama dengan pantulkan akan sama dengan sumber cahayanya gitu. Sumber cahayanya. Tentu dengan syarat permukaan datar ini nggak menyerap spektrum warna tertentu ya. Gitu. Nah, ini adalah pemantulan teratur. Ada satu lagi nih. Misalkan di sini diberikan cahaya dengan sudut datang yang sama. Kayak gitu. Nah, pemantulannya bakal kayak gimana sih? Bakal beda-beda gini ya. Terus kalau misalkan gue gambarin garis normal terhadap permukaan ini kayak gimana? Bakal beda-beda gitu ya. Atau dengan kata lain, theta I-nya gak bakal sama theta R-nya. Gitu. Ini disebut juga dengan pemantulan baur. Nah, untuk lo bisa ngeliat sifat dari pemantulan baur itu, cahaya yang dihasilkan bakal kayak gimana, ya enaknya kita langsung aja ngeliat sebuah kasus. Nah, sekarang lo bisa lihat gambar ini ya. Nah, ntar gue kecilin dulu supaya gue bisa nulis. Nah, sekarang gue mau ngasih lo tugas. Jailah tugas. Yang pertama, coba lo ceritain jalur dan pemantulan cahaya yang datang pada benda yang gue lingkarin ini nih ya. Pada dinding, pada kursi, dan ke ini apanya? Apa nih namanya nih? Horden atau apa nih? Ya, pada jendela ini deh. Pada benda misalkan. Nah, yang kedua, coba lo ceritain pemantulan yang terjadi dan jalur cahaya pada meja kaca ini nih. Warna yang lain deh, biar kelihatan ya. Kok masih? Nah, gitu ya. Coba lo pause dulu. Abis itu nanti lo bisa cek lagi video gue untuk ngeliat jawabannya kayak gimana ya. Oh, gue tulisin kaca. Ya, gitu. Oke, lo pause dulu ya. Udah lo bayangin kira-kira bakal kayak gimana cahayanya? Nah, sekarang lo bisa ngelanjutin videonya ya. Oke, yang pertama, dari sumber cahaya, cahayanya itu bakal sampai ke permukaan benda ya. Permukaan benda. Nah, sekarang bisa lo ingat-ingat lagi ya apa yang terjadi kalau misalnya sebuah spektrum cahaya itu sampai pada permukaan benda. Dia bisa apa aja? Dia bisa, cahayanya itu bisa dilewatin aja ya, dilewatin. Nah, pada gambar ini ditunjukkan oleh apa? Nih, cahaya warna putih yang tembus dari hording-hording ini ya. Dia bisa dilewatin. Nah, kemudian yang kedua, ketika dia menyentuh permukaan benda, dia bisa apa nih?
sumber cahaya atau cahayanya. Dia bisa diserap sama permukaan bendanya. Gitu. Nah, habis itu yang ketiga, dia bisa apa? Dipantulkan. Nah, sekarang hasil dari diserap dan dipantulkan ini apa nih? Waduh, jelek amat nih. Hasilnya adalah dia akan menghasilkan warna yang masuk ke mata kita. Gitu. Jadi, sebuah cahaya ketika sampai misalkan ke dinding ini gitu ya. Nah, dinding ini akan menyerap spektrum warna-warna tertentu dari Magiku Hibiniu itu. Magiku Hibiniu. Hibiniu itu akan diserap. Nah, terus yang dipantulkan apa? Yang akan dipantulkan adalah spektrum warna yang menghasilkan warna coklat ini. Gitu loh. Jadi sebenarnya warna coklat yang kita lihat ini adalah campuran dari spektrum warna yang 7 ini. Gitu. Entah kombinasinya kayak gimana sehingga dia menghasilkan coklat. Nah, itu bisa lo cari tahu sendiri deh ya. Tapi misalkan untuk horden ini warna oranye ya, berarti dia menyerap warna-warna spektrum warna yang lain selain warna jingga gitu misalkan ya. Nah, terus kalau warna hitam, kan dari spektrum ini kan gak ada warna hitam nih. Kalau warna hitam, berarti benda tersebut menyerap semua spektrum. Menyerap semua spektrum. Semua spektrum gitu. Nah, kira-kira begitu untuk jalur cahaya yang sampai pada benda. Nah, sekarang kalau lo belum sempat mikirin untuk alur cahaya yang datang dari kaca ini, coba deh lo pause dulu video gue supaya lo jangan lihat spoiler berikutnya ya. Oke, lo pause dulu. Sekarang kita lanjut untuk bahaya lagi. Cahaya atau bayangan yang tampak pada kaca ini. Kayak gimana sih? Nah, tadi kan udah gue bilang ya, dari benda ini spektrum cahaya diserap, kemudian yang dipantulkan adalah warna-warna yang tersisa ini ya. Jingga, coklat, kayak gitu ya. Nah, sekarang cahaya yang dipantulkan itu pemantulan baur ya, pemantulan baur. Nah, cahaya-cahaya yang dipantulkan oleh setiap benda tersebut nantinya bakal dipantulkan lagi ke kaca ini. Nah, sekarang pemantulan yang ada di kaca ini pemantulan apa? Kalau misalkan bisa ngebentuk bayangan seperti ini, persis ya kayak bendanya ya. Ini jendela sama jendela gitu. Ini tembok coklat sama tembok coklat. Nah, ini juga sama nih pintu. Ini AC juga sama. Itu artinya apa berarti? Di kaca ini terjadi pemantulan ya teratur lah ya. Orang sama persis sama sumber cahayanya gitu. Nah, jadi dari sumber cahayanya pertama dari lampu ke benda dulu, kemudian benda ini akan menjadi sumber cahaya yang memantulkan cahaya ke kaca ini. Gitu loh. Nah, intinya apa? Ketika cahaya ini sampai ke benda ini kan permukaannya nggak ada yang rata nih semuanya. Nah, itu akan terjadi pemantulan baur. Nah, setelah itu, ketika cahaya itu sampai ke kaca, akan terjadi pemantulan teratur. Oke, gimana? Udah cukup ngerti ya untuk masalah pemantulan ini?